Halo rekan-rekan, welcome back to Investor Channel. Jadi channel ini membahas mengenai hukum dan investasi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsepsi dasar mengenai merek. Di video kali ini kita akan membahas mengenai teknis merek dengan bahasa sederhana tanpa mengutip pasal undang-undang yang bisa dimengerti oleh banyak orang. Nah, kalau kita bicara soal merek, maka masih banyak orang yang masih kebalik dalam penyebutan. Ada yang sebutin paten merek, ada yang sebutin ciptain merek, lindungin ciptain merek, padahal itu rezim yang berbeda. Merek, cipta, paten, desain industri, itu semuanya berbeda. Jadi mereka punya rezim-rezim sendiri, punya aturan-aturan sendiri yang tidak bisa digabung antara satu dan yang lainnya. Jadi kalau satu barang yang dihasilkan itu bisa saja ada mereknya pasti di situ, ada desain industrinya karena bentuknya helm bentuknya bulat, ada kaca visornya yang dibuat sedemikian baru yang tidak ada yang lain sehingga bisa diproteksi desain industrinya. Dan kemudian ada patennya, mungkin ada alat yang bisa ditemukan di dalam paten sederhana yang bisa mengkomunikasikan langsung dengan pihak yang lain, itu paten sederhana. Dan kemudian ada ciptanya, misalkan alat itu punya apa? Punya sistem yang di dalam helm itu yang bisa berkomunikasi dengan yang lain, dan sistem itu built-in di dalam sebuah helm, dan itu mungkin bisa didaftarkan di cipta. Nah, itulah dari sebuah produk itu kadang-kadang dia memiliki semua hal, atau dia mungkin punya satu atau dua saja. Nah, let's say kita bicara soal merek. Nah, merek itu ada 45 kelas. Jadi NICE classification itu adalah kelas secara internasional itu diakui. Nah, terlebih negara-negara Madrid Protokol ini ada 110-an lebih negara itu, kalau kita daftarkan merek di kelas yang sama, maka di sana juga akan diakui di kelas yang tersebut. Misal kita daftarnya di kelas kopi 30 nih di Indonesia. Nah, di negara-negara DCP tersebut juga kelas 30, kelas yang sama. Jadi kelasnya yang ada di NICE Classification DJKI kita di Indonesia ini merupakan kelas yang berlaku secara internasional. Jadi merek itu kadang-kadang ada orang yang sudah buat, jadi sudah ada produknya. Jadi dia ibaratnya melakukan bisnis terlebih dahulu, baru melakukan pendaftaran merek. Ini memang yang paling tricky. Karena apa? Karena kadang-kadang disadari atau tidak, merek tersebut terinspirasi dengan merek yang lain. Kalau terinspirasinya secara penuh, maka dia akan dilakukan penolakan. Kenapa? Karena itu ada yang namanya persamaan keseluruhannya dengan merek terdaftar. Misalkan dia lihat di luar negeri ada sebuah merek, misalkan namanya CMC, misalkan CMC dia daftarkan di Indonesia, CMC. Nah, tanpa disadari ternyata yang internasional sudah daftar di Indonesia CMC. Atau kemudian dia mendaftarkan karena dia lihat bahwa nanti pendaftaran ini kalau saya diterima nanti mereka akan negosiasi dengan saya nih ada. Jadi dia daftarkan merek CMC misalkan di kelas 12 sepeda motor. Nah, which is kita tahu itu menghasilkan sebuah sepeda motor itu kan tidak mudah. Tapi dia daftarkan, mereknya diberikan oleh DJKI. Tiba-tiba CMC sendiri yang dari luar negeri datang ke Indonesia ingin melakukan pendaftaran merek, sudah ada di Indonesia. Karena prinsipnya kan first to file nih, dia lewat proses substantifnya, lewat semua proses pemeriksaannya, lolos dan dikasih mereknya. Nah, yang merek prinsipal internasional datang ke Indonesia, mereknya sudah terdaftar. Nah, dia melakukan upaya hukum nih. Upaya hukum apa? Pembatalan terhadap merek. Kenapa dia lakukan pembatalan? Apa alasannya? Ketika dia lakukan pembatalan, alasannya merek dia merek terkenal karena perusahaan dia itu telah berdiri sejak tahun 1936. Dan yang pendaftar di Indonesia itu tidak memiliki itikat baik, atau dia bisa berargumentasi bahwa produk yang terdaftar di Indonesia itu sudah tidak ada di market selama 3 tahun berturut-turut. Ya bisa saja nggak ada, yang namanya dia bisnisnya cuman ngambil hak merek orang lain, mendaftarkan, tentu sulit dia membuktikan bahwa dia punya merek berupa sepeda motor. Nah, ada juga yang paling sulit lagi dibatalkan adalah orang-orang yang memiliki produk. Nah, sebuah company dia terinspirasi dengan merek luar, katakanlah mereknya Gorden, namanya Gorden Indah misalkan, atau Beautiful Gorden, atau apapun lah namanya. Nah, di luar negeri barangnya ada, dan dia sebagai produser menciptakan juga barang itu, mengkreasikan barang itu atau memproduksi barang yang serupa. Nah, ini akan sulit untuk melakukan pembatalan di pengadilan. Karena apa? Karena barangnya ada. Meskipun dia terinspirasi, nanti kalau yang dari internasional bilang, kalau di internasional itu mereknya terkenal, well known trademark, ada di Waipu, ada di mana-mana, mungkin dia bisa menggunakan itu. Tapi success story untuk menggunakan merek terkenal, membatalkan merek orang yang juga ada produk, itu kan kecil.
yang mungkin di bawah 10%. Nah, dia harus betul-betul punya argumentasi yang kuat untuk membatalkan merek yang sudah ada di Indonesia. Nah, ada orang yang memang pendaftaran merek itu yang tadi kita balik, dia memang ingin melakukan pendaftaran dan kemudian mereknya terinspirasi secara pada pokoknya. Ya, kita katakanlah kopi kenangan udah ada, dia daftar kopi kenangan indah atau kopi kenangan selalu, kopi kenangan perjuangan misalkan. Nah, itu persamaan pada pokoknya ya bisa dibatalkan atau bisa ditolak oleh si pemeriksa merek. Jadi ada pemeriksa substantif yang pemeriksa merek itu kemudian mengatakan bahwa merek kamu itu ditolak karena ada merek yang sudah terdaftar berdasarkan pasal 21 sekian-sekian gitu undang-undang merek. Nah, dia ngasih nih. Nah, ketika dikasih usulan penolakan, maka kita bisa melakukan tanggapan. Apa isi tanggapan itu? Tanggapan itu kita bilang, enggak dong, merek saya nggak beda dengan merek kopi kenangan itu karena saya ada tulisan lagi. Sedangkan ini ada argumentasi hukumnya, nanti ada argumentasi logikanya, ada argumentasi fact finding yang kita temukan, ada merek-merek yang serupa juga diterima oleh si pemeriksa merek. Ini kenapa bisa? Ini mereknya sama kok. Ada yang daftar gitu, cuma nambah beberapa wording di belakang tapi diterima, kelasnya sama, pemilik mereknya berbeda. Nah, itu akan dimasukkan ke dalam tanggapan usulan penolakan. Setelah tanggapan itu, kalau pemeriksa mereknya bilang enggak, merek kamu itu tetap ditolak, udah dia ditolak. Nah, tapi kalau dia diterima. Nanti kalau diterima lanjut ke persetujuan direktur dan kemudian didaftarkan. Tapi kalau ditolak, maka upayanya cuma satu, kita harus melakukan banding merek di komisi banding merek. Nah, di komisi banding merek itu yang terdiri oleh para hakim merupakan pemeriksa merek dan salah satunya pemeriksa merek senior yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap kasus dimaksud. Dia melakukan persidangan dan kalau di situ diterima sebagian, berarti sebagian diterima, sebagian lain ditolak. Tapi kalau di situ ditolak, berarti kan penolakan tetap nih. Nah, penolakan tetap itu hanya bisa kita arguing itu di pengadilan niaga. Jadi di pengadilan niaga itu untuk membatalkan yang diputuskan oleh komisi banding merek. Ya, kita argumentasi di sana, komisi banding merek kan orang internal, kemudian ini nggak ngelihat dan segala macam. Nah, kalau hakim punya pandangan yang berbeda, hakim bisa terima dan kemudian diperintahkan ke Kementerian Hukum dan HAM, CQ ke DJKI untuk menerima atau menolak juga terhadap gugatan kita. Nah, kalau merek itu yang lagi dibangun nih, biasanya kalau ke paten.co.id atau ke Investo, kita kasih usul. Karena setelah kita melihat di PDKI merek, melihat berdasarkan pengetahuan kita bagaimana klasifikasi yang dibuat oleh DJKI dalam menentukan sebuah merek itu, ada nggak persamaan dengan pada pokoknya yang paling sulit ya. Kalau persamaan pada keseluruhannya mungkin udah kelihatan tuh di PDKI merek, wah udah ada nih, udah terdaftar. Tapi pada persamaan pada pokoknya itu yang kesulitan. Nah, sehingga kita harus melihat kira-kira ini mirip nggak dengan ini, mirip nggak dengan ini. Oh, kalau ini mirip, kita bilang ke pemohon, tolong dirubah karena ini mirip dengan ini, nanti pasti ditolak oleh pemeriksa merek. Nah, kalau itu dari awal dikonsultasikan, kita mungkin bisa kasih advice yang menyeluruh. Tapi kalau merek ini sudah terbentuk, sudah ada di pasaran, terlebih beberapa yang sudah melakukan pengurusan terhadap SNI yang harus meminta dulu tanda bukti daftar merek. Nah, ini yang paling sulit. Nah, ini sulit karena nanti kalau SNI-nya jalan kemudian mereknya ditolak, nah kan ini jadi persoalan. Jadi maka kita mengencourage teman-teman pengusaha sebelum melakukan pendaftaran merek, sebelum melakukan bisnis ya, ada mereknya dikonsultasikan aja ke pengacara atau konsultan kekayaan intelektual tepatnya. Nah, nanti dari sana terbentuk apa yang kemudian harus kita persiapkan. Jangan nanti seluruh izin sudah dimiliki, misalkan sudah diurus semua izin, tetapi mereknya kemudian ditolak, nah otomatis kan harus merubah semua hal dan itu biayanya tidak sedikit. Nah, pastikan bahwa dalam melakukan pendaftaran merek, kalau mereknya sudah terbentuk, nah ini konsultasikan untuk segera didaftarkan. Nah, kalau nggak didaftarkan, nanti bisnisnya growing dan kemudian ada pihak lain yang telah mendaftar dengan merek yang sama dengan merek Anda, kemudian sue Anda untuk menutup semua ruko atau menutup semua bisnis Anda karena merek Anda merupakan persamaan pada keseluruhannya dengan merek dia, maka Anda rugi. Jadi itu hal yang paling sederhana yang harus kita pahami mengenai merek. Meskipun dia kecil,
dan biayanya kecil, tapi itu akan bisa merusak bisnis Anda secara keseluruhannya kalau Anda tidak aware terhadap merek. Sudah banyak kasus-kasus yang ada di pengadilan yang menutup pihak yang sebenarnya perintis membuka pertama, sedangkan ini merek yang baru datang mendaftarkan, dia dihancurkan bisnis. Itu sudah banyak kejadian seperti itu. Jangan nanti terulang pada Anda. Demikianlah video singkat kami mengenai seluk-beluk merek, dan pastikan Anda mendapatkan konsultan yang memang memahami kebutuhan Anda sehingga dapat mengasisting Anda dengan baik. Terima kasih telah menonton. Salam Investo.